kembali lagi bersama aku Alvira di podcast Zolik yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah, kesempatan kali ini kita akan lebih lagi mendalami kesehatan nih, karena hari ini itu ada hari Gizi Nasional ya. Dan bisa langsung perkenalkan diri aja Bapak atau Kakak? Oke, kakak aja ya. Oh, kakak aja. Oh iya ya, belum tua banget ya. Monggo. Oke, perkenalkan saya Faridul Islam Kurniansyah. Bisa dikenal dengan panggilan Zul aja cukup. Oke. Kak Zul berarti. Kak Zul aja. Oke, kira-kira ini kakaknya dari mana nih kira-kira? Saya ini dari instansi pemerintah bagian Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Terus seberapa lama sih kakak sudah mengabdikan diri menjadi ahli gizi di Puskesmas Pacar Keling? Oke, saya mengabdi di Puskesmas Pacar Keling Surabaya ini sekitar 2 tahun aja. 2 tahun berarti 2021? 2022 ya? 2022. Terus nih Pak, gimana sih Puskesmas ini berkontribusi dalam memastikan kesehatan dan gizi yang baik di kalangan pelajar? Apakah ada data-data dari tiap sekolah atau gimana tuh kira-kira? Oke, untuk kontribusinya sendiri itu kan seperti ada kegiatan aksi bergizi ya, seperti tahun lalu, di mana kita itu ada kayak kegiatan senam bersama, makan bersama, sarapan bersama sih lebih tepatnya. Benar. Dan minum tablet tambah darah. Oh iya, biasanya di sini emang petugas PMR begitu ya Kak? Iya betul. Apalagi kan emang tablet tambah darah ini kan juga dibutuhkan bagi remaja wanita, khususnya ya, karena kan emang melalui masa menstruasi, di mana itu kan mengeluarkan banyak darah. Nah itu kita untuk konsumsi tablet tambah darah karena untuk mencegah anemia. Nah anemia ini kalau dibiarkan terus menerus, nanti ketika sudah masa menikah terus kita mempunyai anak itu takutnya terindikasi stunting. Kira-kira nih Kak, angka stunting di Indonesia ini berapa sih? Untuk angka stunting ini kan dari tahun ke tahun itu trennya menurun ya. Menurun. Alhamdulillah sudah menurun. Untuk khususnya kota Surabaya sendiri sudah mencapai di bawah 1000 untuk tahun 2023 terakhir ini. Terus kira-kira nih Kak, stunting itu apa ya? Oke, stunting itu dimana kita seseorang kekurangan gizi kronik secara terus-menerus. Ya bahasa sederhananya itu kita kekurangan asupan makanan dari tiap hari itu. Nah dimana itu akan menyebabkan seseorang akan mengalami stunting. Terus gimana cara mencegah biar nggak kena begitu-begituan gitu loh? Oke, yang pertama itu kan dari pola makan ya. Pertama, pola makan dimana orang tua itu harus memberikan cukup makan bagi anak. Jangan sampai dalam kurun sehari ini kurang asupan makanan. Yang kedua, pola asuhnya. Nah dimana pola asuh itu kita orang tua sebagai orang tua harus memberikan makan yang cukup dan kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Itu kan juga peran penting banget itu. Berarti di sini juga ada gizi seimbang gitu juga ya? Betul. Terus apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang ini dimana seseorang dengan itu beraneka ragam makanan. Nah, kita itu makan itu tidak hanya satu macam, dua macam, jadi bermacam-macam. Dimana ada nasi yang sumber karbohidrat, sayur-sayuran, dimana itu ada vitamin dan mineral, dan yang paling utama itu protein hewani. Itu yang paling penting pada penerapan gizi seimbang. Terus kenapa sih gizi seimbang ini penting bagi kesehatan kita? Oke, kalau kita pribadi tidak menerapkan gizi seimbang akan menyebabkan yaitu yang pertama kita gizi kurang. Untuk bagi pelajar itu kita akan mengalami kurang konsentrasi waktu pembelajaran seperti itu. Ibarat kita kayak guru mau menerangkan kita mengantuk. Betul-betul mungkin banyak di kalangan remaja dan pelajar itu. Betul. Oke, terus gimana sih kakak ini memberikan dan memakai informasi mengenai gizi kepada anak-anak remaja, termasuk kan saya juga remaja nih. Nah, mungkin lewat media sosial atau mungkin menerangkan secara langsung tuh gimana sih? Oke, biasanya kita juga lebih sering ke media sosial lah. Karena kita tren anak muda kan sekarang main ke medsos. Iya benar-benar. Mungkin kayak bisa dicek di IG Instagramnya Puskesmas Pacar Keling Surabaya gitu ya. Oke, terus apa sih pesan atau konsep yang ingin disampaikan dengan tema isi piringku kepada pelajar? Oke. Wah, ini dari tadi yang saya salvok ini ada seperti ini nih, bisa dijelaskan nih Kak, apa ini? Ini kan ada konsepnya isi piringku, dimana itu kita makan tak hanya sembarangan.
Dimana kita adakan nasinya. Biasanya orang-orang kan makan nasi sama lauknya aja. Jarang nih orang suka makan sayur gitu. Bener. Nah, itu emang konsep yang salah. Dimana itu kan kita juga memerlukan sayur. Nah, di dalam sayur itu kan kaya akan vitamin dan mineral. Nah, bagaimana caranya kita untuk menerapkannya? Ya ini kan ada pola. Ini kita piring nih. Oke, bisa Nah, ditunjukin. Ini kan kita piring. Dimana ini kan ada makanan pokok. Ya, dimana ini adalah sumber karbohidrat. Bisa nasi, kentang, singkong ataupun lainnya. Nah, untuk sayuran sendiri itu harus 1:1 dengan makanan pokoknya. Terus kemudian lauk pauk dan buah itu juga sama ya. Jadi perbandingan nasi itu harus setara dengan sayur, dan untuk lauk pauknya harus setara dengan buah-buahan, seperti itu. Nah, kan udah dikasih tahu nih Kak, kayak porsi-porsinya. Terus contoh menu sehat yang dapat diusulkan untuk mencapai gizi seimbang bagi pelajar itu kira-kira apa aja nih? Oke, gambaran sedikit ya. Oke, kita boleh, untuk boleh makanan yang tidak terlalu mahal juga, Mm-mm. dan tapi mengandung nilai gizi yang sangat baik. Yang pertama bisa dari sumber karbohidrat nih. Mm-mm. Kita bisa memakai nasi. Kalau nggak suka nasi ya bisa pakai kentang. Oke. Oke. Yang kedua sayurnya. Oke, sayur Banyak bayam. yang nggak suka sayur nih Kak. Gimana cara ngatasi orang-orang yang nggak suka sayur kira-kira? Oke, cara mengatasi itu cukup simpel ya. Emang dari niat kita terlebih Oh dahulu. iya, dipaksakan berarti. Iya. Pertama itu niat. Bener-bener. Kalau emang kita dipaksakan nih makan, anggap aja sayur bayam ataupun sayur sop. Itu kan menurut semua orang kan enak. Bener. Bagi yang tidak suka sayur itu emang tidak enak. Itu harus diterapkan sejak dini. Kalau kita misal sudah terlambat nih, kita makan nggak suka sayur, tapi gimana? Ya kita perlahan-lahan untuk mencobanya. Karena apa? Itu kan sayur juga penting. Karena mengandung banyak zat besi. Nah, zat besi ini juga apa? Pencegahan ke anemia. Nah, anemia ini juga apa? Nanti ujung-ujungnya ke stunting juga Bener. gitu ya. Oke, bisa dilanjut untuk makanan yang tadi. Oke, Setelah contohnya sayur ya. Kita anggapannya sayur sop ataupun tumis bayam. Yang kemudian telur untuk lauknya. Telur itu udah cukup, telur saja sudah cukup. Itu untuk satu porsi makan aja. Oke. Kira-kira telur ceplok, dadar, atau rebus nih yang disarankan mungkin? Sesuai keinginan kita sih. Oh, Kita tuh boleh lebih dari- sukanya apa? Diceplok ataupun didadar Oke, ataupun oke. di scramble egg gitu. Boleh Otak-atik banget gitu ya? Boleh banget. Oke Kak. Untuk buah apa aja pun boleh. Iya sih. Gitu ya. Seperti ini ya gambarannya. Oke lanjut. Oke. Terus menurut kakak nih, ada nggak sih tantangan tersendiri yang dihadapi dalam menerapkan konsep gizi seimbang di lingkungan pelajar? Mungkin kayak ada susah karena pelajarnya ini mogok karena nggak mau dengerin atau gimana nih, susahnya di mana? Betul ya. Itu salah satunya. Emang karena tidak mau mendengarkan. Bener. Itu hal utama. Yang kedua, kita menerapkannya bagaimana dengan gizi seimbang. Banyak nih kalangan pelajar itu suka makanan sembarangan kan ya. Jajan-jajan sembarangan tanpa memperhatikan nilai gizinya. Karena apa? Nilai gizi itu sangat penting bagi pelajar, terutama pelajar gitu. Karena apa? Pelajar itu adalah calon masa depan, pimpinan masa depan yang akan menggantikan masa sekarang. Tepat sekali sih Kak. Terus cara agar pelajar ini lebih memahami pentingnya menerapkan gizi seimbang itu gimana sih Kak? Caranya itu ya cukup simpel. Yang pertama itu dari mindset. Bener banget. Mindset manusia kan Mindset, beda-beda ya Kak beda-beda ya? kan. Ada yang bisa menerimanya, ada yang tidak bisa menerimanya. Bagi yang bisa menerimanya kan enak. Kita tinggal menerapkan aja. Misal nih dari medsos kita memberikan edukasi. Gimana sih seorang itu bisa menerima? Kita bakal mengolah untuk bagaimana sih cara menerapkan gizi seimbang. Oh seperti ini ya. Oh cukup bagus informasinya. Nanti kita terapkan gitu. Oke, terus ini nih, saya juga pengen nanya lagi nih ke kakak. Di kalangan pelajar kan banyak teman-teman saya nih yang bukan kurang sih, lebih tepatnya kayak pengen punya badan yang ideal gitu kan. Terus mereka tuh kayak diet gitu. Itu diet yang benar-benar ideal menurut kakak itu gimana? Soalnya terkadang tuh ada yang sampai nggak makan nasi berhari-hari, bahkan kayak nggak isi perut sama sekali. Itu pasti salah ya kak? Oke. Untuk diet yang seperti sampai nggak mau makan itu kurang tepat sekali. Karena apa? Cara menerapkan diet yang tepat itu harus tetap makan, tapi mengurangi jumlah porsinya.
Misalnya kita makan dalam sehari 2 entong nasi lah. Kita kurangi lah 1 entong nasi. Kita tambahkan aja protein hewaninya. Kita kurangi karbohidratnya, kita pertambahkan jumlah proteinnya. Seperti itu. Tambahkan lagi sayur-sayurannya. Terus cukup olahraga. Seminimal mungkin 1 hari itu 30 menit. Oh, begitu cara diet yang mungkin ideal gitu ya? Betul. Oke, baik. Terus ini adalah pertanyaan yang terakhir dalam merayakan Hari Gizi tahun 2024 nih, Kak. Adakah pesan atau motivasi yang ingin disampaikan oleh kakak kepada pelajar untuk mendorong mereka untuk terus menjaga gizi mereka? Oke, jadi seperti ini ya. Untuk menerapkan gizi seimbang, baik untuk bagi kalangan pelajar, itu kita harus terutama pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapinya pada edukasi yang telah kita terima. Yang kedua, jangan sampai kita makan itu nggak teratur. Kita harus ada jadwal tersendiri. Dari makan pagi, makan siang, ataupun makan malam. Itu harus ada jadwalnya sendiri. Dari jam kudapannya, itu juga harus ada jadwalnya. Jangan sembarangan asal makan nih. Banyak rata-rata kan jam 9 malam kita lapar. Benar. Betul. Itu kan Makan lebih dari jam 9. Iya, ada sampai jam 10, jam Saya 11. juga gitu soalnya. Makanya apa nasi goreng. Nah, itu Mie kurang goreng. tepat. Mie goreng apalagi mie instan. Tapi di jam segitu emang enak-enaknya makan mie goreng, tahu Kak? Tapi itu kurang Kurang tepat. sehat ya? Kurang tepat ya. Untuk cari secara waktunya. Oke. Oke, dan satu lagi bagi kalangan remaja putri ya. Itu jangan sampai kita terindikasi anemia. Kita harus mencegahnya dengan cara apa ya? Itu pencegahan minum tablet tambah darah. Seminimal mungkin 1 kali dalam seminggu. Oh, oke. Itu harus wajib sih hukumnya. Oke, terus harapan untuk pelajar dalam memperingati Hari Gizi kira-kira ada nggak, Kak? Kalau ada boleh langsung disampaikan. Oke, harapannya sendiri bagi kalangan pelajar untuk dalam memperingati Hari Gizi ini ya. Benar. Itu bagi pelajar itu harus kita biar memotivasi bagaimana kita itu bisa menerapkannya ya. Tetap ya. Iya. Haruslah bagaimana cara pun konsep gizi seimbang itu harus kita tanamkan pada diri sendiri agar menjadi pribadi yang sehat dan berkualitas untuk sekarang dan masa depan nanti. Baik, terima kasih banyak Kak Izul Terima kasih. sudah datang ke podcast Zolik. Dan buat teman-teman sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya, selamat datang dalam podcast kami yaitu podcast Zolik yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Baik, karena hari ini tuh memperingati Hari Gizi Nasional, mari kita bersama-sama berbincang dan memahami lebih dalam tentang kesehatan gizi. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Kansel Mira Cordelia dari kelas 9G selaku Duta Kesehatan Surabaya dan juga kader UKS SMP Negeri 29. Nah, yang pertama nih ya Kak ya, sebagai Duta Kesehatan tingkat Kota Surabaya, motivasi apa sih yang membuat Kakak tuh untuk terus belajar dan sehingga tuh sampai sekarang tuh menjadi duta kesehatan gitu? Oh, mungkin aku sedikit flashback ke belakang ya. Jadi dulu waktu kelas 8 aku itu sempat dijadikan sebagai calon kandidat yang mewakilkan SMP Negeri 29 untuk melakukan tes Duta Kesehatan Surabaya. Nah, pada saat itu setelah kita sudah tahu tanggal seleksinya, ternyata aku berhalangan hadir nih untuk melakukan tes tersebut. Sehingga aku tidak bisa mengikuti tes tersebut. Nah, setelah itu akhirnya aku digantikan orang lain yaitu Kak Raisya. Nah, Kak Raisya ini akhirnya juga mendapatkan juara sebagai Duta Kesehatan Surabaya. Nah, sejak dari itu akhirnya aku termotivasi banget untuk mengikuti Duta Kesehatan Surabaya di tahun berikutnya. Dan alhamdulillahnya di tahun berikutnya dibuka lagi tes Duta Kesehatan Surabaya dan aku mewakili SMP Negeri 29 lagi. Nah, setelah melewati beberapa tes akhirnya aku bisa menjadi Duta Kesehatan Surabaya. Jadi Kak Kansa ini jadi duta kesehatan itu waktu awal kelas 9 ya? Iya, bener banget.
Sebagai duta kesehatan nih kakak, apa sih arti hari gizi sendiri menurut kakak itu? Untuk hari gizi ini sendiri menurut aku ini suatu hal yang penting bagi pelajar. Kenapa sih pelajar harus tahu tentang hari gizi ini? Karena pada saat hari gizi ini kita akan melakukan penyuluhan atau biasanya akan ada flyer-flyer tentang poster-poster tentang isi piringku dan gizi seimbang. Nah, para remaja ini kan dalam masa pubertas atau masa pertumbuhan. Pada saat masa pertumbuhan, para remaja membutuhkan gizi yang cukup bagi tubuh mereka. Makanya hari gizi ini bisa menjadi salah satu ilmu pengetahuan baru bagi mereka juga. Nah, menurut kakak nih ya, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang kak? Gizi seimbang adalah susunan pangan yang dibutuhkan tubuh kita sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Kak Kansa, mengapa tuh gizi seimbang penting bagi kesehatan tubuh, apalagi pelajar gitu? Seperti yang udah aku bilang tadi ya Bi, pada saat remaja ini kita mengalami masa pubertas dan masa pertumbuhan. Pada saat mengalami masa pertumbuhan, remaja membutuhkan gizi yang seimbang agar tidak terkena stunting. Oke. Bisa diceritakan Kak bagaimana sih konsep isi piringku ini? Isi piringku sendiri ini adalah menu makanan yang mencakupi aspek seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Oke. Kak Kansa, apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kami sebagai pelajar mengenai gizi ini? Kan mengingat kita tuh sering mengkonsumsi junk food, ya kan, frozen food dan lain-lain tuh. Kalau di sekolah ini sendiri sih sudah dilakukan program setiap hari Jumat, yaitu program isi piringku, di mana nanti siswa-siswinya akan membawa bekal dengan makanan yang sesuai dengan isi piringku tadi, lalu akan makan bersama di sekolah. Nah, pada saat makan bersama di sekolah, kami dari Kader UKS akan mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang seberapa pentingnya sih gizi seimbang ini ke remaja. Tadi kan udah tuh tentang pemahaman ya. Nah, sekarang contoh menu sehat apa yang diusulkan supaya mencapai gizi yang seimbang? Untuk menunya sih sebenarnya nggak macem-macem. Yang penting sudah memenuhi aspek-aspek yang aku sebutin sebelumnya, seperti karbohidrat. Kita bisa mendapatkan karbohidrat dari nasi, kentang, atau ubi-ubian. Setelah itu protein itu nggak harus yang mahal, nggak harus Wagyu A5. Protein bisa kita dapetin juga dari telur, bahkan sekedar tempe dan tahu juga mengandung protein. Selain itu, kita juga harus diselingi dengan sayur dan buah-buahan. Oke. Kak Kansa, sebagai duta kesehatan, upaya apa yang kakak lakukan untuk memberikan edukasi kepada yang teman-temannya? Untuk aku sendiri sih ya dengan cara menjalankan program yang sudah aku sebutkan tadi. Selain itu, karena mengingat pelajar zaman sekarang adalah pelajar Gen Z, di mana tidak bisa lepas dari sosial media, aku juga sering membagikan info-info terkait gizi seimbang di media sosial aku agar para remaja juga bisa membaca informasi dari era digital ini. Nah, karena hari ini tuh bertepatan pada Hari Gizi Nasional ya, apa pesan khusus yang ingin Kak Kansa itu sampaikan kepada teman-teman sebaya terkait gizi seimbang ini? Mungkin kalau dari aku pesan khususnya ya untuk teman-teman semua, jangan hanya mementingkan enaknya saja, tapi kita juga harus melihat nih kandungan gizi dari makanan yang kita konsumsi. Jadi jangan cuma karena ini enak tapi kandungan gizinya tuh rendah, tetap kalian sering makan dan dijadikan makanan pokok seperti cimol, cireng, cilok, itu kan makanan-makanan yang kandungan gizinya kurang. Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa harapan Kak Kansa untuk kedepannya? Harapan aku untuk kedepannya sih semoga untuk remaja-remaja di seluruh Indonesia tidak hanya memakan makanan yang bergizi atau gizi seimbang ini pada hari Jumat saja atau hari tertentu saja, tapi makan makanan yang bergizi seimbang ini akan dijadikan sebagai kebiasaan dan menjadi makanan pokok dalam sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Kansa. Baik, ini adalah podcast tentang Hari Gizi Nasional. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye.